Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igusti Ayudita Febrianti, presensi 26, NIM 2311031363. Jadi di sini saya mendapatkan materi strategi pembelajaran matematika SD, tanya jawab, diskusi, dan shortcast question. Nah, yang pertama itu ada strategi tanya jawab dan pembelajaran matematika SD. Strategi tanya jawab adalah cara guru berinteraksi dengan siswa melalui pertukaran pertanyaan dan jawaban untuk menggali pemahaman konsep matematika. Tujuan utamanya bukan hanya untuk menguji hafalan, tetapi untuk memistimulasi berpikir logis, kritis, dan aktif pada siswa. Dalam strategi ini, guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengajukan pertanyaan terarah untuk menuntun siswa menemukan konsep matematika secara bertahap. Misalnya, guru bertanya dari hal sederhana menuju yang lebih kompleks agar siswa memahami hubungan antara konsep. Selanjutnya ada ciri-ciri strategi tanya jawab. Yang pertama, guru memancing rasa ingin tahu siswa dengan pertanyaan. Yang kedua, siswa menjawab berdasarkan pemahamannya sendiri. Yang ketiga, terjadi komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Dan yang keempat, guru memberikan umpan balik langsung terhadap jawaban siswa. Kelebihan strategi ini adalah mampu menciptakan suasana kelas yang aktif, interaktif, dan menyenangkan, serta membantu guru menilai sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Nah, yang kedua itu ada strategi diskusi dalam pembelajaran matematika SD. Strategi diskusi adalah kegiatan belajar yang melibatkan siswa untuk bertukar pikiran dan pendapat secara kelompok guna memecah masalah atau memahami konsep matematika tertentu. Tujuannya adalah agar siswa belajar berpikir kritis, bekerja sama, dan saling menghargai pendapat teman. Dalam strategi diskusi, guru bertindak sebagai fasilitator, bukan memberi jawaban. Guru menyiapkan permasalahan kontekstual matematika, lalu siswa berdiskusi untuk menemukan solusi atau menyimpulkan konsep. Selanjutnya ada ciri-ciri strategi diskusi. Yang pertama, siswa aktif berpendapat dan mendengarkan orang lain. Yang kedua, masalah yang dihadapi berkaitan dengan konsep matematika yang sedang dipelajari. Dan yang ketiga, hasil diskusi digunakan untuk menyimpulkan pembelajaran bersama. Kelebihan strategi diskusi adalah menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan sikap sosial, dan membuat pembelajaran lebih bermakna karena siswa menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Dan yang ketiga ada strategi shortcut question dalam pembelajaran matematika SD. Shortcut question adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada pertanyaan mendalam dan refleksi untuk membantu siswa menemukan kebenaran melalui proses berpikir kritis. Strategi ini berinspirasi dari metode shortcut secara filsuf Yunani kuno yang menuntun murid menemukan pengetahuan lewat serangkaian pertanyaan. Dalam pembelajaran matematika SD, guru menggunakan pertanyaan terbuka yang menantang siswa untuk menjelaskan alasan, membuktikan, dan menilai kembali jawaban mereka sendiri. Tujuannya bukan sekedar mendapatkan jawaban yang benar, tetapi melihat siswa
untuk berpikir logis, menganalisis, dan memahami alasan dibalik suatu konsep matematika. Ciri-ciri strategi shortcut question. Yang pertama, pertanyaan bersifat mendalam, menantang, dan mempengarah dalam penalaran. Dan yang kedua, siswa tidak hanya menjawab, tetapi juga menjelaskan mengapa dan bagaimana. Dan yang ketiga, guru memandu tanpa memberi jawaban langsung. Dan yang keempat, proses berpikir siswa menjadi pusat pembelajaran, bukan hasil akhir. Kelebihan strategi ini adalah membuat siswa membangun pemahaman konsep yang kuat, bukan sekedar hafalan rumus, serta menumbuhkan sikap kritis dan reflektif terhadap proses berpikir mereka sendiri. Hai, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar perhitungan penjumlahan. Nah, siapa di sini yang suka menghitung mainannya di rumah? Coba kalian angkat tangan. Ya, jadi soal yang pertama ada, coba kalian lihat, ada 3 apel di tangan kanan dan 2 apel di tangan kiri. Kalau kita satukan, jadi berapa total apel kalian semua? Hebat sekali, semua sudah mencoba menjawab dengan semangat. Jadi, kalian benar. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, di sebuah keranjang ada 6 jeruk. Lalu ibu membeli lagi 4 jeruk di pasar. Setelah sampai di rumah, 2 jeruk dimakan adik. Coba hitung sekarang berapa jeruk yang tersisa di keranjang? Ya, betul sekali. Jadi, sisa jeruk yang ada di keranjang terdapat 6 buah. Selanjutnya, kita lanjut soal ke nomor 3. Di sebuah kelas ada 7 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Berapakah jumlah semua anak di kelas itu? Ya, jadi total anak di kelas itu terdapat 15 anak. Ya, sekian dari video saya mengenai strategi pembelajaran tanya jawab diskusi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.